Jadi malam hari ini saya ambil topik, ambil kesempatan dan bangun momentum Bapak Ibu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan kesempatannya, peluangnya kita pun sudah tahu. Nah, sekarang kita apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan ya. Karena kalau misalnya tadi kita ngobrol tadi seperti yang tadi saya bilang, saya yakin Bapak Ibu pasti tertarik gitu ya. Maksudnya melihat potensi ini semuanya bagus, menjanjikan. Apalagi ini satu-satunya saya rasa yang berani garansi 3 tahun penghasilan 100 juta per bulan. Tetapi dari pengalaman saya pribadi, udah digaransi pun, udah dikasih tahu caranya pun, banyak orang yang masih skeptis atau ragu-ragu gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita ngomong 100 juta per bulan, menarik nggak? Menarik banget. Mau nggak? Mau banget. Selalu ada di pemikiran Bapak Ibu yang tidak terucapkan, tapi saya tahulah kurang lebih. Karena saya pun dulu juga merasakan seperti itu ya. 100 juta per bulan, pasif income, menarik, mau. Dalam hati, iya, tapi kan itu kalau. Ya kan? Itu kan kalau. Oke, nah itu tuh yang bikin kita berhenti, yang bikin kita nggak berani ambil langkah pertama kita. Ya, jadi yang harus Bapak Ibu tahu di sini di Movinit ini bisnis Bapak Ibu, ini real bisnis. Oke, jadi yang namanya bisnis, yang namanya real bisnis nggak akan ada hasil kalau tidak dijalankan Bapak Ibu. Ya, oke. Mungkin setelah hari ini ya udah, pokoknya saya mau join platinum, ambil ya. Tetapi besokannya diam-diam aja, anteng-anteng aja, ya nggak bakal dapat apa-apa Bapak Ibu. Mau masuk sekaligus platinum 10 titik juga nggak bakal dapat apa-apa sih. Sepeser pun Bapak Ibu nggak dapat kalau nggak dijalanin. Ya, oke. Dan Bapak Ibu tadi kan sudah lihat, sudah diceritakan oleh Ko Ahwi, founder dari Movinit ada 4 orang ya, dan bukan sekedar founder, sekedar orang yang punya uang konglomerat nggak ngerti bisnis, apalagi ini bisnis networking dia nggak ngerti terus dia bangun bisnis. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Ini berasal dari 4 orang praktisi loh ya. Kalau praktisi berarti 4 orang itu Pak Sadra, Pak Edward, Pak Suprapto, Pak Elvanto 20-30 tahun yang lalu sama Bapak Ibu. Sama seperti Bapak Ibu hadir di Zoom ini, ya mungkin dulu bukan Zoom ya, dulu pertemuan, oke, bingung juga, ditawarin peluang, gimana caranya, tetapi mereka akhirnya menjalankan. Oke, ya maka dari itu 4 orang ini dari founders mereka udah paham betul ya, udah tahu banget karena mereka semua juga rintis dari bawah, dari nol, dari nggak ada apa-apa, dari takut ya. Beberapa Pak Sadra saya tahu nggak punya kenalan, introvert, nggak punya teman, kenalnya waktu itu cuma 20 teman aja di handphone, bayangin aja gitu ya. Nah jadi menurut saya dari sini aja kita sudah punya keuntungan lebih Bapak Ibu. Karena 4 founder ini berasal dari praktisi. Yang namanya dari praktisi, dia udah tahu lika-likunya bisnis ini seperti apa. Jadi dia sangat meminimalisir supaya teman-teman yang baru bergabung nggak kehilangan arah, ya kan? Pasti dituntun. Ya, maka dari itu ada Core Academy, oke? Sekolah bisnisnya nanti saya akan cerita ya. Jadi kalau kita ngomong concernnya kan selalu kalau tanya bisnis ini bagus, passive income bagus, tapi gimana caranya? Oke, ngomong sih gampang kata Pak Suprapto ya, 5 generasi, semua mau balik modal. Oke, terus 3 tahun 100 juta. Wah, kalau ngomong gampang banget deh, gitu ya. Oke ya. Nah, tetapi ini loh caranya. Jadi tenang aja Bapak Ibu, semua orang yang sudah menjalankan bisnis ini, ya tadi ada Ko Ahwi, ada Ibu Yanti, dan teman-teman yang lainnya juga, pasti awal-awal pemikirannya kurang lebih seperti itu. Ya, mirip-mirip lah dengan Bapak Ibu. Toh saya pun juga sama, ya waktu dulu Pak Elvanto cerita ke saya tentang bisnis Movinit, ya menarik lah, menarik lah. Ditanya, bro, menarik nggak kalau begini, kalau lu bisa pensiun 3 tahun segala macam, ya menarik lah. Oke, tapi kan gimana caranya? Oke ya, oke, maka dari itu yang saya mau share hari ini adalah yang pertama, satu quote, oke, dari orang yang sangat-sangat sukses, ya, Richard Branson. Ya, beliau adalah founder dari Virgin Airlines, ya, perusahaan maskapai dari Australia kalau nggak salah.
Nah, ini loh Bapak Ibu. Ternyata yang membedakan orang yang sukses dengan orang yang gagal, kadang-kadang bukan di keahliannya, kadang-kadang bukan di kemampuannya, kadang-kadang bukan seberapa besar modal yang mereka punya, tetapi yang paling menentukan sebenarnya adalah di pikirannya, di mindsetnya. Oke, okay? Nah, dia bilang ini makanya dia sukses. Richard Branson bilang, if someone offers you an amazing opportunity and you are not sure you can do it, okay, say yes, then learn how to do it later. Ya, jadi kalau ada seseorang, saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, kalau ada seseorang menawarkan Anda suatu kesempatan yang sangat-sangat luar biasa, dan lu nggak yakin, oke, okay? You are not sure, nggak yakin nih, bisa nggak ya, you can do it, oke? Okay? Dia bilang apa? Say yes dulu, lu terima dulu, ambil dulu peluangnya, ambil dulu. Nggak tahu caranya, gimana cara jalanannya nggak tahu, tapi gue tahu ini peluang bagus banget. Ambil dulu, yes dulu, baru setelah ambil kita belajar gimana cara mengerjakannya. Ya, nah ini Richard Branson dari awal aja dia punya mindset udah seperti ini. Ya, maka dari itu kalau kita lihat dia orang sukses, selalu saya lihat orang-orang yang sukses dengan mindset yang seperti ini, pantas aja sukses, ya, pantas aja. Oke, nggak ada cerita hoki segala macam, pantas aja. Karena sebelum kita melakukan sesuatu, biasanya yang jadi penghalang kita, yang jadi barriernya kita itu di pikirannya kita. Ya, kalau kita dari awal aja udah bilang nggak bisa, udah ragu, ya udah pasti nggak bisa. Ya, tapi Richard Branson bilang ambil dulu. Setelah lu masuk, join Movinit, baru belajar gimana cara menjalankannya. Toh Bapak Ibu sekalian, begitu Bapak Ibu join, kita semua di sini, pengundang Anda, nggak mungkin tinggal diem kok. Oke, karena kita mau sama-sama maju, sama-sama berkembang. Ya, ini mindset dari orang-orang sukses. Ketika dia mendapatkan peluang atau kesempatan, dia ambil dulu. Setelah dia ambil kesempatannya, baru dia belajar cara menjalankannya. Dan Bapak Ibu, bukannya cuma belajar, bukan berhenti sampai belajar. Oh begitu ya, oh ya ya ya, udah tahu, udah tahu, udah tahu. Tapi apa yang dipelajari dipraktekkan, ya dipraktekkan baru ada hasil. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya punya beberapa poin. Poin saya yang pertama adalah action nomor satu ya yang Bapak Ibu harus lakukan sekarang. Nomor satu adalah ambil kesempatan sekarang, ya ambil kesempatan dengan cara apa ya, berarti bergabunglah, mau silver, mau gold, mau platinum, terserah, yang penting mulai dulu. Oke, nggak ada duit Pak, nggak punya modal Pak, lagi kepepet lah segala macam, nggak usah alasan, nggak perlu join, tapi mulai lakukan, jalanin, dibantu oleh pengundang Anda bisa juga. Oke, ya yang penting kita mulai dulu, bikin daftar nama, presentasi itu bisa jalan dulu, ya nanti modalnya baru nyusul, itu juga boleh. Oke, nah kenapa nggak nanti, kenapa harus sekarang? Karena seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Ahwi, konsep kita kan adalah yang binary, ya binary hybrid. Oke, nah jadi sistemnya adalah ke bawah terus, setiap orang itu cuma bisa punya kanan dan kiri, dua orang doang. Jadi kalau misalnya sudah ada orang, ditaruh ke bawahnya lagi, ke bawahnya lagi, ke bawahnya lagi, ya. Jadi kalau kita semakin tunda, posisi kita akan semakin di bawah, ya. Dan itu kalau kita di bawah, itu akan merugikan secara tidak langsung, Bapak Ibu, ya. Oke, nanti bisa konsultasikan dengan pengundang Anda juga. Terus Bapak Ibu, saya dari pengalaman ketemu orang-orang yang saya presentasikan, dia bilang perusahaannya masih baru, masih banyak orang yang belum tahu Movinit. Oke, nah ini menarik. Kalau saya, justru saya balik pola pikir saya. Justru karena Movinit masih baru, karena masih belum banyak orang yang tahu, pastikan orang tahu Movinit dari Anda. Oke, ya karena kalau misalnya anggap aja deh Bapak Ibu tunda lah, ya udahlah nanti aja. Oke, 2 tahun lagi saya baru bergabung.
pas Movinit udah mulai ada nama, udah mulai kedengeran, produknya sudah terbukti bagus gitu ya, udah rame, baru Anda mulai, Anda ketemu orang nih, ketemu orang, teman, cerita Movinit. Oke, cerita Movinit, gue baru gabung nih, ada project baru segala macam, bagus nih, 3 tahun 100 juta. Kalau kejadiannya seperti itu, Bapak Ibu, orang itu juga udah pernah diceritain ya dari temennya juga, atau bahkan yang mau Anda presentasikan mereka sudah bergabung duluan. Oke, ya. Jadi bayangin kalau sampai momen ini terjadi, mau nyesel juga udah nggak ada gunanya. Ya, maka dari itu menurut saya ambil posisi sekarang, amanin posisi dulu. Oke, tapi Pak, saya masih sibuk, masih ada begini, saya mau keluar negeri, mau keluar kota, oke, segala macam, terserah. Yang penting amanin posisi dulu, posisi Anda nggak akan kemana-mana, ya. Baru setelah itu Anda jalankan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, setelah mengamankan posisi, setelah sudah bergabung, entah itu silver, gold, platinum, yang kedua adalah, aksi yang kedua adalah cepat-cepat, segera luangkan waktu untuk startup training. Startup training dengan siapa? Dengan pengundang Anda, Bapak Ibu. Ya, jadi yang namanya seperti ini biasanya ini kita lagi hot-hotnya nih, lagi panas-panasnya nih. Wah gila 100 juta nih segala macam. Mau nih langsung join. Nah begitu join, langsung segera ketemu dengan pengundang Anda untuk konsultasi untuk dilakukan startup training. Kita harus gerak cepet-cepet Bapak Ibu ya. Karena kalau misalnya kita tunda-tunda, biasanya udah adem. Ya kalau makanan tuh ditinggalin sebentar aja, adem tuh, dingin udah nggak enak. Ya maka dari itu cepet-cepet luangkan waktu. Dan selalu ingat di benak kita ini bisnis kita sendiri ya, ini bisnis saya, ini bisnis Anda, oke, bisnis kita masing-masing Bapak Ibu. Yang mau maju tuh kita loh ya, kita yang mau mencapai cita-cita kita, dream kita. Oke, maka dari itu kita yang pegang kendali Bapak Ibu. Mau dapat 100 juta per bulan. Kalau tadi Ko Ahoy bilang 3 tahun, oke. Nah, Bapak Ibu mau kapan? Mau 1 tahun bisa aja, mau 2 tahun bisa aja, 4 tahun, 5 tahun bisa juga, oke? Karena kita yang pegang kendali 100 juta per bulan itu yang menentukan kapan akan tercapai ya kita sendiri, oke? Ya maka dari itu kadang-kadang saya juga bingung. Kalau ditanya, wah mau nggak 100 juta per bulan? Mau Pak, join ya, join Pak. Oke, tapi begitu udah bergabung, kapan yuk bisa startup? Aduh lagi sibuk nih, tarsok, udah sampai hilang sendiri tuh. Biasanya kayak gitu. Ya, jadi yang Bapak Ibu harus ingat pengundang Anda, ya. Ketika Bapak Ibu join dengan pengundang Anda, berarti kan itu adalah leader leader Bapak Ibu ya, leader Bapak Ibu. Ya, tim banyak loh Bapak Ibu. Ya, Anda bergabung malam ini, Anda bukan orang pertama yang bergabung dan Anda bukan satu-satunya tim dari leader Anda. Ya, maka dari itu leader satu orang. Oke, Anda cuma punya leader seorang, tetapi leader Anda punya tim banyak banget orangnya. Nah, jadi jangan sampai malah justru leader Anda yang cariin kita, ayo presentasi, ayo bikin daftar nama segala macam. Lah orang ini kan bisnis kita sendiri, justru kita yang harus aktif, proaktif untuk kejar leader kita. Pak, kapan ada waktu lagi nih Pak? Ayo temenin saya presentasi. Kapan ada waktu lagi saya mau konsultasi dan sebagainya. Ya, oke. Masa kita mau maju Bapak Ibu, tapi tunggu leader yang kontak. Suruh buat janji, baru bikin janji. Suruh presentasi, baru bikin presentasi. Kalau nggak di telepon, nggak nyariin sama sekali ya. Seriusan Bapak Ibu, kalau isi pikiran kita, ya, isi pikiran Bapak Ibu kayak begini, nggak bakalan bisa sukses. Serius, beneran, percaya, nggak bakalan bisa. Mau mulai, mau jalan, nanti aja deh. Leader saya lagi sibuk, saya nggak dicariin nih. Nanti aja tunggu dicariin. Ya, itu nggak bakal sukses Bapak Ibu. Oke, jadi goal dari seorang leader adalah membuat Anda cepat-cepat mandiri. Ya, yang dimaksud mandiri adalah bisa jalan sendiri.
Oke, bisa jalan sendiri. Jadi bukan dituntun, digandengin terus-terusan gitu ya, diklonin sepanjang jalan gitu ya. Kita punya anak aja Bapak Ibu. Mau cepet-cepet anak kita bisa jalan sendiri ya kan? Mau bisa makan sendiri, mau semuanya kalau bisa mandiri, sekolah sendiri, pergi jalan-jalan sendiri. Masa kita gandengin terus udah gede ya? Kita pun juga sama ya. Jadi setelah kita ambil peluangnya, ambil kesempatannya, habis bergabung, buru-buru deh luangkan waktu konsultasi dengan pengundang Anda, leader Anda, belajar presentasi supaya cepat-cepat mandiri lalu bisa gerak sendiri ya, karena kalau kita udah bisa gerak sendiri saya yakin itu kecepatannya bakal jauh lebih cepat Bapak Ibu daripada harus tunggu kapan jatuh leader bisa, kapan jatuh leader bisa. Oke, next. Lalu yang ketiga, aksi yang ketiga adalah bangun momentum Anda ya, bangun momentum. Nah, momentum itu adalah hasil dari konsistensi Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, momentum itu adalah hasil dari konsistensi. Jadi semakin kita bergerak, oke, semakin kita bergerak, malah kita semakin sulit buat berhenti. Udah keenakan, oke. Jadi saya suka analogikan seperti dorong mobil yang lagi mogok gitu ya. Awalnya berat banget. Kalau kita mau dorong mobil yang lagi mogok, diem gitu ya, awalnya kan berat banget kan. Aduh, bisa nggak ya dorong sedikit, mobilnya nggak gerak. Tambah tenaga, wah kayaknya bisa nih, dikit lagi nih. Wah, tahan napas, dorong, oke. Nah, begitu dia udah jalan, oke, udah jalan pelan-pelan, dorongan kita jadi lebih ringan, ya kan? Yang tadi kita pakai tenaga, sekuat tenaga 100%, sekarang pelan-pelan kita turunin 90% tenaga kita, 80% tenaga kita. Mobilnya tetap jalan, tetap gelinding, ya kan? Lalu kita sekali-sekali lepas tangan, mobilnya tetap jalan nggak? Tetap jalan kan? Nah, itu momentum Bapak Ibu. Ya, oke. Awalnya udah pasti berat. Nah, ini poin saya yang pertama untuk bangun momentum. Awalnya selalu berat. Wah, ini kayaknya nggak gerak nih mobil. Ini bisa nggak sih didorong? Waduh, pasti berat banget. Ya, di bisnis ini awalnya tuh apa? Bikin daftar nama. Oke, kalau Bapak Ibu nggak terbiasa, udah pasti berat banget. Buset, ngapain sih bikin daftar nama? Konyol banget. Handphone saya buka juga nama-nama orang semua, ya kan? Kenapa saya tahu? Ya saya dulu juga sama kayak begitu. Oke, ya bikin janji ketemu. Aduh, gila berat banget nih. Nanti diketawain, nanti begini, nanti begitu, ya kan? Presentasi udah pasti berat banget. Awalnya itu selalu berat Bapak Ibu. Ya, kita usaha mati-matian, usaha keras, hasilnya kecil. Ya, usahanya besar, kelihatannya effortnya tinggi banget, hasilnya kecil. Karena kita lagi belajar, awalnya udah pasti berat dan kita semua tahu hal ini. Ya, ngajak orang ketemu lah, banyak yang tolak. Presentasi lah, udah dia mau dengar, ketemu presentasi, ditolak. Ya, ini wajar Bapak Ibu. Ya, ini wajar. Sekali lagi, karena kan kita lagi mau dorong mobil, ya kan, awalnya berat banget. Tapi yang Bapak Ibu harus tahu, kalau kita terus-terusan, kita coba, oke, hajar terus, lama-lama jamin Bapak Ibu. Ini kalau saya, saat itu saya bikin janji, udah enteng banget ya, sama kita dorong mobil anggapannya udah jalan tuh, setiap hari bikin janji, udah nggak peduli mau dijawab apa kayak segala macam, mau ditolak kayak nggak peduli, saya telepon udah nggak ada rasanya begitu Bapak Ibu ya, pokoknya ajak ketemu. Nah, nanti caranya gimana, bisa konsultasi dengan leader Anda juga. Awalnya selalu berat. Lalu yang kedua, karena kita masih baru, awal-awal kita minta bantuan. Nggak perlu jalanin ini sendiri Bapak Ibu. Dengan leader Anda juga boleh ya untuk di awal-awal. Karena saya tahu nih di tim saya udah ada dua orang. Yang satu nungguin leader terus, yang satu dia kayak mungkin bisa saya bilang gengsi kali ya. Dia nggak mau nanya leader, dia coba-coba sendiri Bapak Ibu. Ya, tiba-tiba lapor ke saya, Pak, gue udah nggak bisa jalanin Movie Net lagi deh. Gue udah ketemu si ini, oke, terus semuanya nolak. Udah deh, ini bukan buat gue, ini bukan jalan gue. Lah, kaget saya, ya kan? Kapan lu belajar presentasi? Kapan lu bikin Kapan lu belajar cara bikin janji ketemu? Oke, itu kan semua ada skripnya Bapak Ibu. Ada skripnya loh, tinggal nyontek di Core Academy.
ya. Jadi karena kita tahu Bapak Ibu, kita tahu awal-awal itu berat ya, maka di awal-awal itu kita kerjasama dengan leader untuk dorong bareng-bareng nih mobil, ya kan? Dorong bareng-bareng sampai sampai kapan? Sampai leader kita lihat, oh ini mobilnya udah jalan nih. Ya udah, lo tinggal lanjutin nih ya. Kan gua udah buka jalan, sekarang ini lo udah tahu caranya, udah lanjutin ya. Jadi leader akan pantau sampai kita terlihat sudah bisa dilepas. Ya, begitu leader udah lepas kita, kita langsung gas lagi Bapak Ibu. Bukannya leader tinggal, ah udahlah leader tinggal gitu ya. Enggak, karena apa? Karena kita juga calon leader. Berarti kan kita udah ada punya tim lagi nih, 2-3 orang yang kita jalan sama-sama sama leader. Betul kan? Kita presentasi, satu orang masuk, satu orang masuk. Nah, lu kan juga udah jadi leader. Ya kan? Udah jadi leader, masa ditemenin terus gitu ya? Di awal-awal aja minta bantuan ya. Jadi untuk awal-awal kita jangan semua-muanya, oh saya kan latar belakangnya sales 20 tahun, 30 tahun jadi sales. Saya udah biasa jualan, saya udah biasa tawarin orang, ya kan? Beda Bapak Ibu. Beda ya, beda semuanya beda. Oke. Nah, tetapi ada loh yang selalu kita bisa andalkan 24 jam sehari. Ini nggak ada liburnya Bapak Ibu. Mau kapanpun, mau lagi mandi, mau sebelum tidur, minta bantuan, konsultasi, bisa. Ya, yaitu adalah CLP. Oke, ya. Nanti Bapak Ibu tanya CLP itu apa dan gimana cara langganannya juga Bapak Ibu. Nah, CLP ini ibaratnya ini bensinnya nih. Oke, supaya kita bisa bergerak lebih jauh. Ya, harus ada bahan bakarnya. Lalu, poin yang ketiga, ini yang terakhir. Nah, setelah itu, manfaatkan momentum untuk melaju sendiri, Bapak Ibu. Ya, kan mobilnya udah jalan, udah enak nih. Sekali-sekali lepas tangan, mobilnya tetap jalan. Bisnis kita di Movinit juga sama seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kalau kita sudah punya tim yang masuk ke dalam sistem, sekali-sekali aja, sekali-sekali kita effort kita lagi menurun, katakanlah kita lagi istirahat, lagi ada keperluan, lagi sakit, bisnis kita di Move ini tetap akan berjalan. Ya, tetapi udah pasti ini bukan di 1-2 bulan pertama Anda bergabung. Oke, ini kalau Anda sudah punya tim, Anda sudah bisa bimbing orang-orang di bawah Anda, ya. Jadi goal kita adalah membuat orang-orang yang kita ajak menjadi leader juga, menjadi pemimpin juga Bapak Ibu, ya. Jadi kesimpulannya adalah wah, udah 20-an menit ternyata ya saya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, awal itu selalu berat ya. Dan kalau ngomong awal selalu berat, nggak ngomong moving it doang. Di pekerjaan apapun, awal-awal kita pasti berat deh. Ya, kita belum terbiasa, kita nggak tahu caranya, kita belum familiar, mau bisnis juga sama. Nggak usah ngomong pekerjaan, nggak usah ngomong bisnis, kita mau gym awal-awal buat naikin niat kita aja itu udah susah banget ya kan, struggle banget. Mau diet, mau hidup sehat, awal-awal udah pasti berat banget ya. Tapi begitu kita paksa diri kita, kita gerak, oke, kita lakukan terus-menerus, maka akan tercipta habit Bapak Ibu. Ya, habit, kebiasaan. Ini menarik banget kalau ngomong habit. Habit ini adalah udahlah nanti aja, nanti jadi panjang. Ya, oke. Jadi butuh waktu dan kerja keras buat dapat momentumnya. Ya, dan terakhir dari saya Bapak Ibu, pesan saya adalah take action sekarang juga. Ya, dan kita tahu Bapak Ibu semua ini kita rela lakukan karena kita punya tujuan ya yang jelas apa yang kita mau capai dalam waktu 3 tahun.